Fase orientasi. Selamat pagi Mbak, perkenalkan nama saya Rahma Ilahi. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini di ruangan Mawar. Mbak bisa memanggil saya Suster Rahma. Baiklah Mbak, nama Mbak siapa ya dan senang dipanggil apa? Nama saya Seri Monika dan senang dipanggil Moni. Baik Mbak Moni, di sini kita akan membicarakan hal-hal yang membuat Mbak Moni tidak percaya diri atau perasaan yang sekarang dialami oleh Mbak Moni. Iya, boleh sus. Kalau boleh tahu, di mana ya kita bisa memulai berbicara? Di ruangan ini juga boleh sus. Baik Mbak Moni, jika waktunya Mbak Moni bisa berapa lama ya Mbak? 30 menit. Oh ya, boleh ya Mbak. Baiklah Mbak, di sini tujuan kita mengobrol agar Mbak bisa percaya diri kembali dan menggunakan bagian-bagian tubuh ya pada Mbak Moni. Ya, baik sus. Fase kerja. Mbak Moni, di sini sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana tentang penilaian Mbak Moni sendiri setelah Mbak Moni telah dioperasi. Tadi Mbak Moni berbicara tentang mengatakan Mbak Moni merasa jadi cacat dan malu ya setelah dioperasi. Apa yang menyebabkan Mbak Moni malu? Saya malu dengan kondisi tubuh saya pada bagian kaki yang dioperasi. Saya sangat tidak percaya diri seperti dulu, Mbak. Baik, jadi Mbak Moni ini merasa malu ya bertemu dengan teman-teman dan tidak dapat bekerja kembali karena operasi kaki ya Mbak. Apakah ada hal lainnya yang tidak menyenangkan yang menjadi hambatan Mbak Moni? Kalau untuk itu tidak sus. Baiklah, jadi Mbak Moni merasa malu bertemu dengan teman-teman dan tidak dapat bekerja kembali setelah kaki dioperasi ya Mbak. Apakah ada hal lainnya yang tidak menyenangkan yang Mbak rasakan sekarang? Kalau untuk itu tidak sus. Oh ya, bagaimana hubungan Mbak Moni dengan keluarga dan teman-teman setelah dioperasi? Apakah baik-baik saja? Apakah ada mereka menjenguk Mbak Moni ke rumah sakit Mbak? Ya, hubungan kami baik-baik saja dan ada suami saya dan mertua saya yang menjenguk saya. Apa yang Mbak rasakan setelah mereka mengunjungi Mbak? Saya merasa senang sus karena masih ada yang peduli dengan saya. Oh ya, itu betul sekali ya Mbak Moni. Mbak Moni merasa senang dan ternyata masih ada yang peduli sama Mbak Moni. Nah Mbak, jadi Mbak Moni ini malu dan minder karena merasa tidak dapat bekerja lagi. Apalagi selain itu Mbak, apakah masih ada hal-hal yang membuat Mbak Moni minder setelah dioperasi? Tidak ada sus. Untuk harapan Mbak Moni sekarang apa ya Mbak? Harapan saya agar cepat pulih dan semoga saya bisa percaya diri kembali dan bisa bekerja walaupun dengan keadaan seperti ini. Sekali ya Mbak Moni masih ingin bekerja kembali dan Mbak Moni ingin percaya diri kembali. Nah, bagaimana harapan Mbak Moni terhadap teman-teman Mbak setelah dioperasi ini? Harapan saya semoga teman-teman saya tetap peduli dan saya bisa. Baik Mbak, bisa tolong dibuka maskernya sebentar? Baik sus. Agar dapat mengurangi rasa minder dan rasa malu, mari kita sama-sama menilai kemampuan yang masih dimiliki pada diri Mbak Moni dan dilatih untuk dikembangkan ya Mbak. Coba Mbak sebutkan bagian-bagian yang masih sehat atau masih dapat digunakan. Kalau menurut saya masih normal, napas masih lancar, mata normal, tangan aktif bisa bergerak tanpa hambatan dan bisa bergerak. Oh iya, bagus sekali ya Mbak Moni. Mbak masih bisa berbicara, melihat, bernapas, tangan masih aktif digerakkan, makan sendiri terus. Dan apalagi Mbak, apakah masih ada? Pendengaran masih bagus, gigi masih lengkap dan bisa susu sendiri. Baik, bagus sekali ya Mbak Moni. Ternyata masih bisa diberikan kemampuan terhadap Tuhan. Mbak harus dapat mensyukurinya. Nah, sekarang coba Mbak lihat kaki yang tidak dioperasi dan gerakan. Alhamdulillah, kaki sebelah baik sus dan tidak ada hambatan sedikit. Baik Mbak Moni, setelah itu coba Mbak Moni lihat kaki Mbak yang dioperasi Mbak.
Alhamdulillah sus, kaki sebelah yang dioperasi tidak terlalu sakit lagi walaupun belum bisa terlalu digerakkan. Ya, bagus sekali ya Mbak Monik. Mbak Monik telah berani melihat kaki yang bagian dioperasi. Mudah-mudahan kaki Mbak Monik segera cepat sembuh ya Mbak. Menurut Mbak Monik, apakah Mbak Monik ini masih memerlukan bantuan? Ya sus, saya masih sangat memerlukan bantuan. Ya, bagus sekali. Memang untuk jalan masih perlu bantuan ya Mbak Monik. Namun untuk kegiatan lain Mbak Monik sudah bisa mandiri. Untuk latihan jalan mau berapa kali sehari Mbak Monik? Sekitaran 3 kali sehari sus. Baik ya, 3 kali sehari ya Mbak Monik. Baik, sus. Fase terminasi. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Mbak Monik setelah kita lama berdiskusi? Sedikit tenang dan lega sus. Ya, coba Mbak Monik ulangi apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk mengatasi rasa malu dan rasa minder? Mungkin menilai kemampuan yang baik yang dimiliki kita untuk dilatih dan dikembangkan. Ya, bagus sekali ya Mbak Monik. Nah, Mbak Monik telah berjanji untuk latihan menggerakkan kaki selama 3 kali dalam sehari ya Mbak Monik. Bagaimana kalau besok kita mulai untuk berlatih Mbak? Baik sus, saya akan berlatih menggerakkan kaki saya sebanyak 3 kali. Kira-kira Mbak Monik bisa jam berapa ya? Jam 8 pagi, 1 siang, dan 5 sore sus. Baik Mbak Monik, lebih nyaman di mana ya Mbak Monik? Mungkin kalau bisa di ruangan ini saja sus. Nah, sekarang saya pamit dulu ya Mbak Monik. Besok kita akan mulai latihannya. Ya baik sus, terima kasih. Sama-sama.